Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sebentar lagi. Nah, di bulan Ramadan saya mempunyai beberapa pengalaman unik. Yang pertama kemarin sudah saya ceritakan, yang ini pengalaman berikutnya. Kejadian kira-kira di tahun 2002. Saat itu saya bekerja di Solo. Suatu hari saya berencana pergi ke Purwokerto. Ada janji ketemu dengan seseorang di Purwokerto. Nah, eh, ketika malam hari menjelang saya berangkat, saya packing. Tapi entah kenapa tiba-tiba muncul pikiran ini sedang musim gendam. Wah, jangan-jangan nanti saya digendam. Akhirnya packing saya susun, di bawah adalah pakaian, kemudian di tengah ini uang kantor yang saya bawa, kemudian di atasnya pakaian lagi. Kemudian setelah itu saya tidur dan kemudian bangun sahur. Setelah sahur saya pergi ke terminal. Di terminal saya masuk bis jurusan Solo, Jogja, Purwokerto. Saya pilih bangku baris kedua di belakang sopir. Kemudian menyusul beberapa penumpang. Ada juga beberapa penumpang yang saya pilih jok paling kanan dekat jendela. Kemudian di samping saya ada 2 orang, kemudian beberapa lagi di belakang. Karena habis sahur, ya maklum lah habis sahur jam-jam segitu, jam ngantuk ya. Saya tertidur di bis. Kemudian bis berangkat, berjalan beberapa saat, saya dibangunkan oleh kernet. Dia narik ongkos. Saya lupa ongkosnya waktu itu berapa, tapi seingat saya kasih uang 50.000. Kemudian kernetnya berkata, Mas, kembaliannya nanti ya, turunnya Purwokerto toh? Ya, saya bilang begitu. Oke. Kemudian saya kembali tertidur sampai di Jogja. Saya dibangunkan. Kemudian karnetnya bilang, Mas, ini kembaliannya. Coba Mas periksa dompet Mas. Masih enggak. Loh, kenapa saya bilang begitu? Tadi Mas dicopet. Hah? Saya kaget. Saya periksa dompet saya. Saya ambil, oh masih ada Mas. Kemudian saya masukkan lagi. Saya lihat ternyata kantong celana saya robek. Loh, kantong celana saya robek Mas. Saya kaget. Bagaimana dia bisa merobek kantong celana saya padahal saya posisi di kanan. Kemudian saya teringat tas. Tas saya ambil, saya cek, kaget saya. Tas di bawah robek. Wah, Mas, tas saya robek. Aduh, saya lemes. Ini kalau duit kantor hilang, saya harus mengganti. Kalau dihitung-hitung, ganti dengan potong gaji, waduh, bisa setahun ini saya nggak gajian. Saya udah lemes. Kemudian kernet bilang, coba Mas dicek dulu. Dengan agak loyo saya buka tas, kemudian saya buka-buka lagi. Pakaian di dalam tas saya banyak yang robek. Saya nggak tahu bagaimana cara dia merobek copet itu ya. Saya buka, saya cek, alhamdulillah Mas, ternyata uang saya masih utuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. eh Sopirnya bercerita, dia ketakutan melihat saya dikelilingi 4 copet, bergantian mengelilingi saya. Kemudian dia juga bilang, Mas, tidurmu kayak kebo. Bis saya pontang-pantingkan kanan kiri, saya rem dadak supaya Mas bangun. Mas ndak bangun-bangun. Tapi ya, syukurlah kalau tidak ada yang hilang.
Akhirnya bis berjalan lagi menuju ke Purwokerto. Jadi kernetnya bercerita bahwa uang yang saya bayarkan sengaja dia tidak kasih kembali karena dia tahu di samping saya ada copet. Kalau dikasih kembali saat itu juga dia khawatir uang kembalian itu dicopet, sehingga saya sama sekali tidak punya uang. Uh, Baik juga saya pikir ya kena ini ya. Dia masih berusaha menyelamatkan penumpang sehingga tidak kehabisan uang di jalan. Uang sengaja dia tahan. Kemudian sopir juga cerita semacam itu, mobil bis dia sopir ugal-ugalan, pontang-panting, rem dadak dan sebagainya agar penumpang itu terbangun, tidak tidur, sehingga dia sadar kalau kalau penumpang sadar, copet tidak punya kesempatan untuk mencopet, begitu ya. Nah, setelah perjalanan sampailah di daerah Buntu. Daerah Buntu ya, cerita-cerita soal copet mencopet di bis akhirnya rame juga. Sampai di daerah Buntu Cilacap ada seorang ibu-ibu yang kebetulan duduk di belakang supir. Dia mau turun. Begitu dia bangun dari duduk, dia lihat tasnya. Ternyata tasnya robek. Dia berteriak, "Mas, ternyata tas saya yang robek. Uang saya hilang, dompet saya hilang." Masya Allah, saya selamat. Ternyata ibu itu yang kena. Masya Allah, entah bagaimana caranya copet itu bisa merobek tas seperti itu. Ya, eh, akhirnya akhirnya si ibu itu turun, kemudian bis melanjutkan perjalanan ke Purwokerto. Begitu masuk ke Purwokerto, tiba-tiba eh, handphone saya bunyi. Saya ditelepon orang yang hendak saya temui. Saya angkat, kemudian saya jawab. Setelah saya jawab telepon, sopir bertanya, "Mas, kamu bawa handphone juga?" "Iya pak." "Nggak hilang?" "Alhamdulillah nggak pak." "Wah, ampuh sampeyan mas." Entahlah, wallahu a'lam. Ya alhamdulillah Allah masih melindungi saya saat itu. Kebetulan mungkin juga barokah dari bulan Ramadan dan ya nggak tahulah. Saya bersyukur bahwa saat itu saya masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pengalaman Ramadan berikutnya.